Kisah kali ini, kita akan mendengar bagaimana seorang warga hilang setahun di kampung Memedi, gara-gara hendak mencuri kayu hutan. Inilah kisahnya. Malam itu bulan separuh menggantung pucat di langit desa. Putu, pemuda dari kampung kecil di Bali, melangkah ke hutan dengan kapak di tangan. Hutan itu terkenal angker, dipercaya berisi memedi atau dedemit. Namun niatnya bulat, menebang kayu terlarang demi keuntungan. Semakin jauh, hawa terasa asing. Pohon-pohon berdiri rapat, akar menjuntai seperti ular, dan angin membawa bau busuk basah. Saat kapaknya menghantam batang kayu raksasa, gema suaranya berubah aneh, menyerupai denting gamelan lirih, tapi menusuk telinga. Pandangan Putu berkunang, dunia berputar, hingga tiba-tiba ia terlempar ke sebuah kampung asing. Rumah-rumah hitam kusam berdiri kokoh, diterangi lampu minyak redup. Suara gong dan kendang terdengar sumbang, seperti besi berkarat dipukul. Penduduk keluar dari rumah, wajah pucat kehijauan, mata kosong, senyum kaku. Semua menatap Putu, seakan ia sudah lama ditunggu. Dari kerumunan itu muncul seorang gadis berambut pirang keemasan, cantik namun aneh. Bibir atasnya tak ada lekukan, sehingga senyumnya terlihat ganjil. Namun sorot matanya memikat, membuat Putu tak mampu menolak ketika ia menggenggam tangannya. Hari-hari di kampung itu terasa singkat. Putu menikah dengan gadis itu dalam upacara aneh, diiringi gamelan sumbang dan nyanyian parau. Penduduk menari kaku, tangan terangkat seperti boneka. Sesekali ia melihat bayangan hitam, menyerupai kera berkepala manusia, mengitari upacara. Makanan selalu tersedia, dibungkus daun berisi potongan hitam licin. Putu merasa itu daging lezat, dimakannya lahap. Ia yakin hidupnya bahagia, meski kadang terdengar tangisan samar di antara rumah-rumah gelap. Di dunia nyata, keluarganya panik. Malam pertama Putu tak pulang, mereka mencari dengan obor. Hari berganti minggu, lalu bulan. Ritual di pura dilakukan, namun setahun penuh ia hilang tanpa jejak. Hingga suatu sore, warga melihat sosok kurus bertengger di dahan pohon besar. Tubuhnya kaku, mata kosong. Itulah Putu. Lalu ia diturunkan. Warga desa menjadi geger. Kepulangannya disambut gamelan baleganjur, tanda syukur, sekaligus tolak bala. Namun Putu bingung. Baginya ia hanya pergi beberapa hari. Ia membuka bungkusan daun yang masih disimpan. Orang-orang terpekik, isinya cacing tanah yang masih menggeliat, basah, dan berbau busuk. Putu gemetar, muntah sejadi-jadinya. Ia sadar, setahun penuh ia memakan cacing, bukan daging lezat seperti bayangannya. Sejak itu, Putu berubah. Tubuhnya semakin kurus, wajah pucat. Saat malam ia sering mengigau menyebut nama istrinya yang berambut pirang. Kadang ia menjerit, merasa ada tangan dingin menariknya kembali ke hutan. Jarang berbicara, ia hanya berpesan, jangan serakah menebang kayu, jangan mengusik hutan. Kisah Putu menjadi peringatan. Hutan bukan sekedar pohon, melainkan rumah roh penjaga keseimbangan. Siapapun yang melanggar, bukan hasil yang diperoleh, melainkan malapetaka.